Orang lagi susah, disiram air keras, nggak ada uang buat pengobatan masih dia pegang, malah diledekin. Kan katanya uang dia bukan dari donasi, tapi dia bisa menghidupi ODGJ, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil Alphard miliaran di situ. Dari mana? Boleh dong saya nanya. Saya tanya kan, nanya loh. Kalau Densu berani, ini 3 miliar, siram mukanya sendiri. Dan kalau lu berani dan mau, gue tambahin duit gitu loh. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Silakan Anda hire lawyer-lawyer seperti Hotman, kalau perlu 100 biji. Ya lucu aja sih ya, selama ini selalu Hotman bilang kasus receh. Semualah bilang kasus receh, yang pada bilang kasus receh akhirnya jadi kuasa hukum. Dan anehnya kuasa hukum pihak Novi ini ganti-ganti mulu. Ya kan? Ya kan kita lihat Brian mundur. Firdaus cuma 2-3 hari tiba-tiba mundur gabung ke saya. Malah kan aneh di situ. Sekarang tiba-tiba hari ini Yusuf Hamka ketemu sama Novi dan Hotman, bilangnya mau jadi kuasa hukum di situ kan. Katanya kasus receh tapi pada nimbrung di situ. Kalau saya sih ya sudah, oke-oke aja, namanya kasus hukum ya, siapapun yang perlu kita lawan ya kita lawan di situ. Sebenarnya yang dibela sama mereka tuh Novinya atau yayasannya sih, kan Novi sebenarnya nggak ada masalah secara pribadi ya. Sekarang Novinya, karena yayasannya uangnya kan rencananya sudah mau dikembalikan. Nah, tapi Novi dan jenderal-jenderalnya kan saya akan laporkan ke kepolisian gara-gara konten kebencian tuh di situ. Nah, jadi mereka ini mendampingi Novinya dalam hal konten kebencian. Jadi beda lagi dengan yang tahap pertama, yaitu tentang uang. Donasi ini udah bukan uang donasi lagi. Saya ada contoh video yang dibikin oleh Novi ya. Ini sudah jelas banget merupakan konten kebencian yang sangat jelas lah ini. Ya, jadi ini Novi, sebelahnya ada temennya pakai perban, merupakan seperti contohnya si Agus lah. Orang lihat ini juga udah tahu lah yang dimaksud adalah Agus kan di situ. Terus joget-joget. Orang lagi susah, disiram air keras, nggak ada uang buat pengobatan masih dia pegang, malah diledekin di sini. Jadi inilah konten yang menurut saya ada dugaan kebencian dan bukan, tidak ada empati di situ justru ya. Justru nggak ada empati, dan bukan cuma ini doang Pak. Ya, jadi ini kalau teman-teman lihat, ini tangan kanannya si Novi juga ya. Ngeledekin. Jadi konten-konten ini banyak banget tuh ngeledek-ngeledekin di sini ya. Dan ini mereka ini ada di dalam, kalau Bapak lihat di dalam nah, ini ada konpres Denny Sumargo, Pratiwi tuh tadi asam lambung di situ. Ini jenderal-jenderalnya mereka semua yang mereka sengaja berkumpul ya, merencanakan bagaimana supaya menghajar si Agus di situ. Ini ada video call-nya juga, kita ada video call-nya juga, pembicaraan mereka juga ada di situ. Novi ini mau namanya baik, seolah-olah dia yang baik, Agus lah yang salah di situ. Menjustifikasi tindakan yang dia lakukan selama ini, mengambil uang Agus itu seolah-olah dia pahlawan, menyelamatkan uang donatur. Padahal nggak ada satupun donatur yang saya lihat di depan mata saya sendiri ngasih duit di situ keberatan, nggak ada Pak. Yang datang, yang muncul itu hanyalah yang mengaku lawyer dari donatur. Ya, tapi donaturnya sendiri saya udah kasih tantangan, siapa yang keberatan, saya balikin uangnya. Nggak ada satupun Pak yang minta uangnya dikembalikan. Jadi ternyata donatur-donatur itu semua pada ikhlas kok. Itu orang Indonesia kan, membantu gitu kan ya. Iyalah, orang Indonesia itu kalau baik-baik kok, kalau dia udah bantu, ngasih, apalagi ngasih cuma 5.000, 10.000 perak. Lah, hilah, masa datang ke sana mau minta keberatan, kan lucu itu. Ketika saya nggak kenal sama orang Mas, yang saya lakukan pasti adalah untuk mencari tahu siapa orang itu sebenarnya. Jadi saya Google tentang Novi. Ketika saya Google tentang Novi, saya dapatlah berita
di FIFA dan media Indonesia yang menyatakan bahwa Novi di situ ya diduga terlibat perdagangan manusia, yaitu bayi hasil ODGJ dijual. Kalau ada dibilang berita bahwa Novi itu diduga menjual TPPU, bahkan sampai Mabes Polri datang ke yayasannya dia diambil paksa bayi tersebut. Saya kasih tahu Mas ya, polisi itu tidak pernah ngurusin keperdataan, selalu pidana, ya kan? Jadi ini bukan masalah izinnya Novi nih pasti, masalah tindakan penjualan bayi, makanya bayi itu diambil di situ. Nah kalau hal itu apalagi sudah dalam pengambilan, dalam hal eksekusi, berarti kan ini udah tahap serius, bukan tahap awal di situ ya. Dan apalagi Arief Wismansyah sendiri ngomong, si Arief mantan wali kota bilang diduga TPPO kata dia. Nah, dia aja boleh menduga orang TPPO, kan menduga. Hal yang sama saya lakukan. Saya bertanda tanya, saya bilang siapa sih ini Novi? Kan katanya uang dia bukan dari donasi, tapi dia bisa menghidupi ODGJ, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil Alphard miliaran di situ. Dari mana? Boleh dong saya nanya. Saya tanya kan, nanya loh. Apakah misalnya dari menjual diri, apakah jual narkoba? Kita bingung karena biasa orang yang kaya cepet itu yang melakukan jalan pintas, Mas. Logikanya, bukan saya bilang dia jualan narkoba. Konteksnya bertanya. Saya bertanya, apakah di situ? Tapi mereka mau laporin polisi, silakan. Saya malah seneng, Mas. Silakan Anda laporkan. Nanti kan ada ahli bahasa. Ahli bahasa akan melihat apakah ini merupakan pernyataan mengejek atau tanda tanya. Lah kalau semua pertanyaan pencemaran Mas, seluruh Indonesia masuk penjara Mas. Karena kita juga pasti semua pernah bertanya-tanya toh. Misalnya Fedy Sambo, kita bertanya-tanya kan, apakah benar itu uang 1 triliun? Kita bertanya-tanya. Terus ketika nanya, terus kita mencemarkan. Kan nggak begitu Mas. Setiap orang ada plus minusnya ya. Kenapa saya menawarkan contoh ya Mas ya, donatur yang tidak bersedia uangnya digunakan hal lain, saya gantikan. Karena saya tahu Mas, dalam hati saya nggak bakal ada yang kayak begitu. Dan kalau ada sekalipun dia nyumbang 5.000, 10.000, masa sih mau datang ke depan media, gue nggak rela kasih uangnya ke Agus, tolong 10.000 gue balik. Dia kan jadi bahan tertawan seluruh Indonesia. Maka itulah berani saya melontarkan. Bukan karena saya mau pamer duit saya punya 1,5 miliar, bukan Mas. Jadi mereka tuh salah. Hal yang sama dengan saya bilang, kalau Densu berani, ini 3 miliar, siram mukanya sendiri. Itu bukan pidana Mas, itu bukan menyuruh orang mencelakai dia. Beda ya kalau misalnya begini, siapa yang melempar muka Densu dengan air keras, saya kasih 3 miliar, nah itu pidana Mas. Berarti saya encourage orang untuk celakai dia. Ini kan saya mau bilang, Densu kamu kan selama ini sok berani, sok hebat. Novi pun sama ya kan, sok benar. Berani nggak kamu mengalami apa yang Agus alami? Berani nggak? Konteksnya situ, berani nggak? Ya dengan atau tanpa uang pun Anda berani nggak siram muka Anda dengan air keras? Rasakan apa yang Agus rasakan, disitulah Anda baru boleh bicara. Kadang Mas kita bilang, oh iya saya tahu penderitaan Agus. Lu nggak pernah buta kok lu tahu penderitaan orang tuh bagaimana. Ya kan kayak misalnya kita ditinggal istri. Kita nangis sedih-sedih. Lu ngapain sih nangis cuma ditinggal istri doang? Ya kan itu mahal sepele ya. Lu nggak pernah ditinggal istri misalnya. Kalau dia melakukan hal yang sama, dalam kondisi yang sama, mampu nggak? Maksud saya di situ Mas. Dan kalau lu berani dan mau, gua tambahin duit gitu loh. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Kalau ini 1,3 gue kasih lu 3M. Maksudnya di situ Mas konteksnya. Bukan sok pamer saya punya uang 3 miliar. Bukan. Informasi yang saya dapatkan antara Farhad Abbas dengan Novi itu sudah ada perdamaian sih Mas ya. Jadi dalam waktu dekat uang akan dikembalikan ke Agus. Dan Farhad Abbas juga sudah memerintahkan agar laporan polisi 369 pencemaran nama baik untuk dicabut Mas di situ. Jadi antara mereka sudah selesai di situ. Jadi Agus sudah bisa berobat. Peperangan yang saya lakukan ini tidak ada hubungannya dengan Agus lagi. Jadi yang saya bela bukan hanya Agus,
tapi seluruh disabilitas Indonesia. Karena pasal 28 berbeda dengan pasal 27 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 ini terhadap SARA bisa dilaporkan oleh siapapun, tidak mesti korban. Jadi kalau saya melaporkan membela untuk disabilitas seluruh Indonesia, nggak perlu disabilitas itu yang melapor. Siapapun bisa melapor. Jadi kami akan melapor dengan atau tanpa Agus. Saya sudah memperingatkan mereka untuk men-stop ujaran-ujaran kebencian maupun konten-konten terhadap disabilitas ya. Tapi dapat dilihat bahwa pihak lawan ini ya, pihak seberang bukannya mempergunakan warning yang saya berikan, tapi justru malah menantang. Ya, mereka sudah bikin lagi podcast-podcast lain yang tujuannya mendiskreditkan. Jadi kalau saya lihat kalau memang udah seperti ini ya kan, ya nggak ada cara lain selain ke pengadilan untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Silakan Anda hire lawyer-lawyer seperti Hotman, kalau perlu 100 biji, kumpulin semua itu, ya kan. Laporkan saya ke kepolisian, nggak apa-apa. Kalau kalian mau laporkan dibilang saya nuduh Novi sebagai pelacur atau apa, ya kan. Silakan, itu hak mereka. Ya, mau gunakan Hotman Paris silakan. Anda hanya akan buang uang dan buang waktu. Saya pastikan itu tidak akan berjalan. Karena kenapa? Tidak ada unsur pidananya, karena saya bertanya. Saya bukan mencemarkan. Beda bertanya dan mencemarkan di situ ya. Bertanya itu adalah karena orang nggak tahu dia nanya. Ya kan? Kalau mencemarkan dia menuduh. Dia tahu, dia beranggapan. Ya, jadi kalau nggak ngerti bahasa Indonesia belajar lagi. Tapi bagi kalian yang mengerti ya. Dan ini saya bukan cuma somasi Novi mas. Ada 2 jenderalnya juga yang sudah saya somasi juga. Koko Hiroshimot dan si asam lambung Melanda itu. Ya, karena konten-konten mereka bikin pun di situ ya kalau menurut saya sangat nggak patut sih ya untuk ditiru. Apalagi mungkin Mas nggak tahu ya, anak saya pun diserang Mas. Nih saya bacakan salah satu serangan ya dari cybernya si Novi. Woi, kamu aman? Bapak kau itu gimana? Ya, anak saya nggak tahu apa-apa yang masih di bawah umur loh. Gimana kalau dibalikkan, apa kau anak Alvin Lim masih pakai akun hijau, masih open BO kau kendalikan bapak kau itu bodoh. Kalian itu Cina numpang, pulang kau ke Cina sana jadi pelacur. Kau kalian sekeluarga, mulut bapak kau itu jangan sampai dia mati duluan sebelum ajalnya. Ya, jadi bisa dilihat ini bagaimana teman-teman ya. Jadi kalau dibilang saya ngatain Novi atau gimana ya, yang dilakukan oleh cyber army-nya dia, pihak-pihaknya dia itu jauh lebih kejam. Jauh lebih kejam. Saya nggak pernah nyerang anak dia, saya nggak pernah nyerang anaknya Densu, ya kan. Anak saya di bawah umur diserang di sini. Dan ini kalau menurut saya sangat nggak pantas. Dan tidak akan dibiarkan? Ya nggak dibiarkan lah mas, itu dia. Ya makanya itulah kenapa saya fight, bukannya saya diem-diem aja, karena ya seperti ini. Karena bukan uangnya doang ini di sini. Uang itu satu hal, satu delik sendiri. Ya, penipuan dan pemerasan. Ini delik beda lagi di situ. Itu Mas.